Kebetulan ini pernah ikut lomba di Korem karena ada TNI-nya. Oh, gila keren banget. Kalau ini cuman lukis suka-suka aja. Suka-suka aja. Dan ini spesial untuk ibu sih lukisannya. Wih, bunga. Iya. Makna dari ini apa, Pop? Nggak ada sih, karena ibu suka bunga aja, jadi gambar bunga gitu. Wih, keren banget. Kalau ini sepatu saya sendiri. Di chat awal. Skip, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pipip pipip calon mantu. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Sure. Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza Eka Saputra. Tentunya sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, pastinya memiliki karya yang sangat luar biasa. Sebelum itu kita kenalan dulu dong. Siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Poppy Lendi. Biasa dipanggil Poppy, kalau enggak Poppy. Wah. Jadi bebas deh mau panggil apa. Kalau panggil sayang gimana? Waduh. Poppy. Nah, Poppy ini sebuah seniman dari Provinsi Bengkulu yang bisa teman-teman lihat itu adalah sebuah seniman yang sangat spesial. Itu apa nama senimannya? Kalau ini lukisan sih, kebetulan ini pernah ikut lomba di Korem karena ada TNI-nya. Oh, gila keren banget. Kalau ini cuman lukis suka-suka aja. Suka-suka aja. Dan ini spesial untuk ibu sih lukisannya. Wih, bunga. Iya. Makna dari ini apa, Pop? Nggak ada sih, karena ibu suka bunga aja, jadi gambar bunga gitu. Wih, keren banget. Kalau ini sepatu saya sendiri. Di chat awal ceritanya tuh kan kemarin saya pakai ke mural, ketumpahan cat. Oh, jadi kepalangan. Ya, kepalangan aja digambar aja. Wih, gitu. keren banget. Ini sepatu legend yang selalu menemani kemana-mana. Nah, tentunya teman-teman yang baru saja melihat video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak mungkin jika bermanfaat dan jangan lupa komen karena bakal banyak tamu-tamu kece lainnya yang kita undang. Nah, sebelum itu kesibukan Poppy ngapain sih sekarang? Kalau kesibukan sih pastinya kuliah ya, karena kan aku tuh mahasiswi di Universitas Bengkulu, jurusan Pendidikan Nonformal angkatan 2018. Jadi masih sibuk kuliah. Jurusan apa tadi? Pendidikan Nonformal. Ya, siapa tahu ya. anak pendidikan nonformal. Bisa lihat ya. Iya. Jangan lupa subscribe. Iya, benar. Dan mungkin yang paling utama tuh sibuk kuliah ya. Dan juga kan karena kuliah sekarang itu online, kebanyakan di Zoom kan ya. Benar. Daring gitu. ya. Jadi banyak kesempatan untuk kegiatan yang lain di luar gitu. Kegiatan di kampus apa aja biasanya? Kalau di kampus aku pernah ikut BEM dan juga siaran di radio kampus di Suara Undip FM, di 99,2 FM ya, yang mungkin yang sering dengerin. Gimana openingnya gimana? Oh, mau opening dulu. Iya ya? dong, biar teman-teman penasaran. Oke deh, opening seperti biasa ya. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung auditorium Universitas Bengkulu. Aku Poppy Lendi, kembali lagi di 99,2 FM, radio Suara Undip, radionya Bengkulu. Wih, keren banget. Ya, kurang lebih seperti itu lah ya. Anak radio, anak BEM bisa ngelukis, so sweet banget. Nah, gini Pop, kan Poppy seorang mahasiswa tentunya memiliki kegiatan yang sangat sibuk. Itu gimana sih pengaturan waktu untuk Poppy sendiri? Kan bisa gambar, bisa ngatur waktu dengan BEM, terus radio itu gimana? Kalau waktu ya mungkin misalnya hari ini tuh jadwalnya apa aja. Yang paling diutamakan itu yang penting dulu, misalnya kuliah ya. Kalau kuliah sih aku udah janji sama abang aku ya, untuk kuliah jadikan nomor 1. Jadi kuliah dulu prioritas. Jadi apa misalnya ada kegiatan mural nih, boleh kalau di via online kan Zoom tuh. Jadi bisa bawa HP lagi sambil mural, itu kadang bisa juga. Jadi kuliah sambil kuliah, bisa juga sambil mural. Tapi kalau yang diutamakan kuliah dulu, dibagi-bagi waktunya, yang terpenting dahulu diutamakan, baru yang lainnya. Kalau bisa sih, kalau aku sih dulu yang paling sering aku alamin itu tabrakan antara moral sama kuliah. Tabrakan kalau dulu ya BEM kan, itu tabrakan. Jadi aku membagi waktu, kalau bisa dapat semua. Jadi nggak ada yang nggak dapat. Jadi dari semester 1, 2, 3 sampai sekarang semester 5 antara BEM terus radio sama moral itu tumburan terus. Enggak, kalau BEM kan udah selesai tuh masa jabatannya 1 tahun. Jadi udah selesai. Kalau moral nih
setelah selesai BEM baru fokus di mural sih sebenarnya. BEM di bagian FE, di bagian fakultas atau universitas? Universitas. Wih, keren. Berarti emang aktivis kampus ya. Ya, alhamdulillah. Selain kesibukan itu, tentunya Poppy memiliki kesibukan di rumah ya, Pop. Iya. Bantu orang tua. Iya. Bantu orang tua sedikit sih. Sedikit. Kebanyakan di luar. Berarti anak luar. Itu ngomong-ngomong tentang lukisan. Iya. Semenjak kapan sih hobi ngelukis? Kalau hobi ngelukis itu sejak kecil banget. Sejak Dari kecil? kecil. Dari kecil itu sebelum TK umur 4 tahun ya. Umur 4 Umur 4 tahun tahun udah mulai itu ngelukis. udah kenal sama gua gambar, cat warna, itu udah kenal itu. Soalnya setiap hari dikasih apa kan ada kan sketch-sketch Iya, gambar benar. zaman dulu tuh di cat gitu kan. Iya. Nah, ada pensil warnanya itu tuh udah dikasih sama orang tua aku dari kecil. Jadi aku dari situ aku udah hobi gambar dan melukis juga ya. Nah, setelah SD aku coba-coba gambar. Ternyata mirip ya sama yang asli. contoh. Terus ya mungkin dan pas aku lagi gambar dan melukis tuh kayak enjoy aja semua masalah yang ada di hidup aku tuh bisa hilang seketika Iya. kalau lagi gambar. Jadi aku fokus banget sama lukisan sama gambar. Jadi sejak SMP dibeliin cat air lah ya sama orang tua. Coba-coba gambar realis, gambar anggur, gambar buah. Ternyata bisa, dan sebelumnya tuh nggak ada yang ngajarin, nggak pernah belajar juga sih. Berarti sebenarnya. lebih ke arah bakat alami. Otodidak ya, alami bener banget. Nggak ada bener-bener nggak ada yang ngajarin, dan juga nggak ada gimana, nggak ada yang lihat-lihat juga nggak ada. Coba-coba aja, coba-coba bisa kan. Dan juga aku seneng banget sama lukis karena setelah lihat hasilnya tuh kita pasti bahagia, wah ternyata aku bisa gitu ya. Jadi Keren. seneng aja gitu kan. Coba lagi buat terus sampai SMA lebih fokus ke cat air. Cat air berarti mulai di cat airnya itu SMA. SMA mulai kalau cat air sih mulainya SMP. Kalau SMA nih lebih Udah. fokus ke, kalau SMP kan cuma gambar-gambar sekedar gambar buah atau gimana udah, kalau ada waktu selesai gitu kan. Kalau yang waktu SMA aku pengen lebih Bagus ada lagi. lagi ya, jadi aku coba lagi. Ini semuanya hasil SMA aku. Ini hasil SMA. Ya, Ini nama-nama alatnya apa aja sih? Oh, kalau ini Siapa tahu kan teman-teman banyak nggak tahu. Iya, seperti biasa ya. Mungkin orang-orang pada tahu ya, kalau orang awam ini kuas. Kalau ini cat akrilik. Ini akrilik ya. Ini aku belinya di Tip Production. Ini alamatnya di Surabaya Permai ya. Boleh kalau yang mau cari cat air sama lukisan, boleh kan promo di sini? Boleh dong, gratis. Gratis ya. Siapa tahu kan bisa ada endorse. Iya, ini kalau mau beli kuas sama cat air, kanvas juga ada di Tip Production, itu kualitasnya Itu bagus. punya Poppy? Itu bukan, punya Bang Epan. Bang Epan tuh yang ketua Tip Mural Jadi sekalian Ya, jual yang dengan ngajakin, karyanya. yang ngajakin aku. Mm-mm. Kalau ini palet, ini digunakan untuk taruh lukisannya ya, untuk mix warnanya itu. Ini biasanya banyak juga dipakai. lukisan-lukisan Ya, punya Poppy. ini semuanya karya aku zaman SMA. Ini boleh dilihat yang SMA dulu. Wih. Kan kebetulan aku suka anime. Iya, suka banget anime. sama Naruto. Jadi Wih. lebih tertarik gambar Naruto. Ini Inojin ya di serial Naruto. Boruto. Dan ini Naruto sendiri. Ini karya aku SMA ya. SMA udah sebagus itu gambarnya. Ya, tapi ini pakai cat air jadi agak apa namanya, kadaluarsa ya. Ya. Karena luar Nggak sah. ada jamur-jamur gitu karena kan cat air ya. Ini Wih. Naruto. Ini Naruto lagi bermata api. Iya, ini lagi apa di mode. Habis. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Belum selesai ini satu. Ini ada lagi sih di belakang. Oh, ini yang keren. Ini juga ini bucin aku zaman dulu Yang nih mana? ya. Uh. Suka banget sama pasangan ini. Naruto sama Hinata. Ada lagi nih di belakangnya. Masih ada? Masih ada lagi. Oh, belum Ini belum selesai. selesai sih. Ini Naruto. Ini aku selesaiin. Ini aku lukisnya udah kuliah. Oh, udah kuliah udah bisa ngelukis. Yang ini juga udah kuliah. Ini yang keren sih. Ini Goku ya. Goku. Nanti ini ditempel di sini ya. Waduh. boleh. Ini dilelang nih. Ini Goku sih. Ini karya terakhir aku pakai cat air. Itu waktu tahun Ini berapa? kuliah. Ini tahun baru sih, baru berapa bulan yang lalu. Tahun 2020 ini kalau nggak salah. 2020. 2020. Tapi kan lihat di story Instagram Poppy Iya. banyak
orang endorse kayak gitu ya, minta tolong chatting buat kafe itu Oh gimana iya, sistemnya? kalau itu kan jasa mural tuh ya. Jasa mural namanya. Jadi jasa mural itu bisa langsung hubungin aja Di? Instagramnya Atlet Mural Bengkulu. Nah di sana bisa di DM. Itu ada tim kami juga Yang bakal handle ya? yang bakalan handle. Misalnya ada yang mau mural kafe, rumah. Biasanya sih kafe, rumah. Nggak juga tuh apapun bisa sih sebenarnya. Mural itu apa, istilah dari sebuah kata atau gimana? Kalau mural itu istilah ya, istilah gambar di dinding. Kalau mural sama graffiti itu beda. Ya, itu yang mau ditanyain tadi. Mural sama graffiti itu beda. Kalau ini lukisan beda juga. Beda juga. Gimana? Pasti teman-teman sobat S penasaran kan gimana perbedaannya? Iya. Oke, mungkin perbedaan antara mural, graffiti sama lukisan Iya, ya. Yang benar. pertama mural dulu ya. Mural itu lebih dikenal dengan lukisan dinding. Nah, kalau mural itu sih biasanya perbedaannya itu sih sama graffiti itu dari medianya sama-sama di dinding atau di tembok-tembok gitu lah ya. Mural sama graffiti sama. Medianya sama. Tapi bahan alat untuk gambarnya beda. Oh, Itu di situ perbedaannya. perbedaannya. Di situ perbedaannya. Kalau misalnya mural itu kan pakai ini akrilik. Oh, Pakai akrilik. moilek sih biasanya. Aduh, iklan lagi dong. Iklan lagi Masuk dong. Iya, iklan lagi dong. Biasanya pakai cat yang ada mengandung akriliknya ya, karena itu lebih teksturnya lebih karet kayak gitu. Karet, Ini jadi- terbuatnya dari apa? Waduh, kurang tahu kalau terbuatnya dari apa ya. Itu rahasia pabrik. Itu rahasia pabrik cat ya. Nah, itu kan kalau yang akrilik itu ada bahan karetnya, jadi mudah dibersihin di tangan seperti itu. Kalau Itu untuk di di mural ya, di tembok. Kalau misalnya graffiti itu lebih gunain kaleng. Ada kan kaleng gitu iya, ya, iya. semprot. Nah, kaleng semprot itu pakai itu, kalau graffiti pakai itu. Dan juga graffiti itu lebih fokus ke tulisan. Typo-typo yang biasa kan kalau Iya, di iya, pinggir iya. jalan. Kayak nama yang Iya. namanya kayak gini kan. Dan juga kalau mural itu kan fokus Lebih ke lebih gambar-gambar, seni kayak gitu ilustrasi atau pemandangan atau apa yang gitulah, yang lebih sama kayak lukisan. Cuman kalau lukisan itu sama mural bedanya tuh cuma media. lukisan sama mural. Kalau mural kan itu di tembok ya. Kalau lukisan itu di kanvas. Oh, ini di kanvas ya? Ya, ini namanya kanvas. Kanvas itu bahannya kain mori. Kain? Kain mori. Mori kalau nggak salah namanya. Dan ini kanvas juga. Ini ukuran besar dan ini kecil. Jadi lukisan itu bisa di kanvas, bisa juga di buku gambar kayak aku tadi. Jadi bisa juga. dibagi dua. Buku Untuk pembuatan waktu mural itu berapa lama biasanya? Kalau mural tergantung sama gambar yang pengen digambar. Kalau misalnya aku sih Kesusahannya berarti ya? Tahap kesusahan. Ya, tergantung tingkatannya. Tingkatan. Kalau aku sih lebih suka gambar kayak kartun-kartun, anime-anime atau yang ilustrasi lah ya. Itu kan detail. Jadi agak memakan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya gambar tropikal, gambar pemandangan itu lebih cepat. Tapi aku lebih tertarik sama yang kartun-kartun kayak Iya. gini. Soalnya lebih detail aja sih ya, ada listnya gitu. Dan juga aku masih belajar, masih banyak banget Banyak belajar. ya. Kalau ini gambarnya kemarin ikut lomba ya? Ya, ini kemarin dan ini lukisan pertama aku pakai kanvas. Wih, keren. Sebesar ini? Iya, sebesar ini. Dan juga ini lukisan aku pertama kali ikut lomba. Juara nggak? Pertama di lomba. Enggak, ceritanya tuh gini, kan Gimana? kan aku kalau lukis itu bisa makan waktu sehari, 2 hari atau 3 hari kan ya. Soalnya detail tuh kan. Iya, Soalnya aku tuh tekniknya timpo itu, pertama warna ini dulu, baru warna ini warna ini lagi. Itu jadi ada lama. tahapannya. Nah, jadi ceritanya kemarin gitu pas di Korem disediain waktu cuma 3 jam atau 4 jam. Cepet Itu udah banget ya. dipotong sama makan, dipotong sama istirahat, sama sholat kan. Nah, jadi aku dari awal itu udah aku nggak bisa. Udah Soalnya frustasi berarti? nggak frustasi sih, nggak sih. Terus? Soalnya pengalaman pertama kan, Oh. pengalaman pertama ikut lomba. Aku udah meyakinkan aja di hati ya, ini nggak bakalan selesai nih di lomba nih, tapi nggak apa-apa deh, ikut-ikutan dulu, belajar dulu ya, Iya, cari iya. pengalaman gimana sih lomba gitu kan. Ya udah gambar-gambar, aku skate-nya aja udah lama kan, skate-nya dulu kan. Iya. Terus baru selesai. Kalau kemarin itu cuma batas yang bapak tentaranya aja nih. Oh, berarti COVID-nya belum ada? Covidnya masih skate aja, Masih masih skate. polos kan, masih polos, backgroundnya juga belum ada.
Nah tapi pihak jurinya setelah pulang itu kan bilang sama aku, Opi, dia kan kenal sama aku tuh kan, pihak jurinya juga dari anak-anak seniman, anak seniman, bukan anak mural, seniman di Bengkulu lah ibaratnya. Jadi, berarti Opi masuk di seniman Bengkulu juga? Kalau seniman Bengkulu enggak sih, cuman banyak yang kenal. Ya, tapi baru mau ngajuin surat ke Dewan Seni gitu. Ya. Nah, jadi pas mau pulang itu bilang, Popi, sebenarnya kalau misalnya lukisan yang Popi tadi selesai bisa juara. Lukisan Popi itu kandidat terkuat di ini. Cuman karena belum selesai kan nggak mungkin kan nanti orang protes lagi kalau dimenangin ya kan. jadi katanya jadi nggak menang, sayang banget. Ya terus aku bilang ya emang sih udah sadar dari awal kalau bakalan nggak selesai, soalnya aku biasanya yang lukis ini aja bisa 1 hari 2 hari ya kalau santai. Berarti waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Nah juga jadi nggak menang. Ya udah disuruh bawa pulang tuh kan, selesaiin ya gitu, selesaiin. Jadi aku selesaiin di rumah. Jadi seperti inilah filmnya. Ini satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Nggak tidur? Ngejar. Tidurnya jam 2. Soalnya ngejar kan. Kirain nggak tidur. Tidur dong. Kita manusia butuh tidur. Soalnya ngejar dan dia bilang selesaiin ya yang kamu bagus, jadi mau dipamerin. Jadi mau dipamerin di Korem tuh. Jadi aku selesaiin, aku kejar sampai jam 2 pagi aku selesaiin. Besok paginya dipamerin. Pas dipamerin, sayang banget nggak menang kata bapak-bapak TNI di situ kan. Dan terus ada yang tawar mau beli ceritanya. Udah ada yang mau beli berarti. Iya, udah yang mau beli kan. Cuman kayak itu yang sangat bikin aku dilema saat melukis. Kenapa? Antara dijual atau untuk koleksi. Untuk koleksi. Kalau kan buat itu ya ampun susah banget ya. Pakai perasaan. Lukisan pengen, aja pakai perasaan. Iya, pengen juga ya setiap hari dilihat tuh hasil lukisan, pengen juga. Tapi satu sisi ada yang nawar, ada yang lelang gitu kan, ada yang mau beli. Jadi itulah sih dilemanya aku. Dan juga ibu tuh suka banget sama lukisan aku. Dia bilang kalau ada nawar gak usah bawa ke rumah aja, ibu mau pajang lukisan di rumah gitu kan, biar tahu. Ya, jadi nggak jadi Popi jual? Enggak, jadi aku bawa pulang. ini juga lukisan pertama soalnya sih. Benar kata orang kan, berkarya itu bereksistensi itu dengan karya, bukan dengan bicara. Benar. Juga dengan karya. Iya, kayak Popi kan, seorang mahasiswa yang sibuk tapi memiliki karya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Pop, itu kan dengan Popi yang sekarang pasti memiliki orang-orang yang hebat yang bisa menyupport Popi. Ya, itu benar, pernah nggak terpikir siapa aja orang-orangnya, terus kenapa dia tuh membantu Popi seperti itu? Bener banget. Selain orang tua ya pasti Ya, yang paling utama doa ibu dan ayah, itu ada juga yang ngajakin aku gabung di komunitas atlet mural. Itu yang lebih ibaratnya yang lebih berperan lah ya dalam perkembangan aku saat ini. Itu namanya Bang Epan yang punya tim production tadi. Halo Bang Epan. Halo Epan. Bantu share ya Bang. Iya benar. Jadi mau beli langsung aja tim production ya. Ada feedbacknya dong Bang. Nanti bisa dong diajak Bang Epan ke sini. Iya boleh. Bang Epan itu lebih jago dari aku kan, dia guru aku tuh ngajarin tuh ya. Jadi dari dia tuh diajakin, awalnya tuh kenal sama Bang Epan itu di komunitas ontel. Jadi sempat Popi masuk di dunia ontel. Itu tuh ontel sepeda tua. Ontel sepeda tua, dan di ontel itu sih nggak ada anak muda, cuma aku sendiri. Wih. Anak mudanya tuh cuma aku dan ceweknya cuma aku gitu. Wih, karena keren. aku suka barang-barang antik itu karena ayah suka barang antik. Ayah kan berarti emang ada bakat dari keluarga tentang seni berarti ya. Jadi gabung di sepeda ontel tuh sama ayah kan udah berapa minggu. Terus Bang Epan nih ikut nyusul gabung juga di sepeda ontel. Terus ngobrol-ngobrol. Awalnya ayah main ke rumah Bang Epan. Kebetulan rumah Bang Epan itu di Surabaya Permai juga. Surabaya Permai. Bukan rumah aku, depan ibaratnya cuma keluarga lah kan. Nah, jadi ayah Bang Epan ini pernah punya motor C70 enggak? C70 pernah. Iya. Pernah. Dulu pernah beli motor sama Bang Epan. Oh iya, dia jual sepeda-sepeda juga. Iya. Oh, jadi kenal ya ceritanya. Kenal, nggak salah. Nah, jadi kan ayah main ke rumah Bang Epan tuh lihat mural di tempat apa jualannya Bang Epan kan. Ayah bilang, Popi di rumah tuh suka juga sama gambar suka banget sama itu kan lukis. Terus besok pas montelnya kami ketemu kan, aku sama Bang Epan ketemu.
dia masukin lah ke grup atlet mural Bengkulu ya, jadi akhirnya tergabung di atlet mural Bengkulu. Gitu pesan Ya, berkesan. dan juga di atlet mural Bengkulu kan udah banyak tuh seniman-seniman hebat yang lebih hebat dari aku. Jadi banyak belajar dari mereka semua. Aku bersyukur banget bisa masuk atlet mural Bengkulu karena di sana orangnya welcome banget, asik banget, dan juga banyak banget pelajaran yang aku dapat di dunia lukis dan dunia gambar. Berarti berkat ada Bang Epan masukin ke dalam grup, jadi nambah Iya, relasi kita, jadi prestasi nambah, kita berkembang. Dari awal kan aku udah suka banget tuh ngelukis. Aku pengen banget dari dulu, dari SMA tuh pengen banget gabung-gabung, pengen banget nunjukin ke orang-orang, pengen banget ngelukis kan. Kayak sekarang ya. Aku tuh selalu cari di Google, cari di Google mural Bengkulu. Pernah hubungi salah satu orang yang di komunitas atlet Bengkulu nih kan, cuman kayak belum, soalnya nggak kenal kan ya, jadi agak takut, jadi nggak jadi, agak berapa tahun. Nah setelah itu baru kenal sama Bang Epan tadi, baru diajakin lihat rumah Bengkulu, dan di sana langsung Bang Epan tuh lihat lukisan aku, dia langsung suka aku sih ya, yes. suka langsung diajakin aku mural. Misal kemarin itu pernah mural di cafe Broensis, dan juga mural-mural di rumah-rumah itu, jadi karakter-karakter kartun-kartun yang aku gambar tuh. Keren banget. Lumayan dari situ ya aku bisa dapat juga legend nih. Sejarah gimana Poppy itu bisa menjadi seorang seniman yang bisa dikatakan luar biasa di Provinsi Bengkulu ya, tapi Pop. aku masih belajar, Masih tahapnya. Udah bisa gambar seperti ini dan masih banyak yang lainnya yang bakal dipamerkan di bandara. Ya, ada 3 lagi lukisan aku itu di studio lukis aku ya. Di sana biasanya di situ komunitas kami ngelukis kan. Jadi ada 3 lukisan yang aku taruh di situ. Itu Jadi bakal sini. dibawa ke sana semua. Itu bakalan bawa ke pameran bandara. Itu kapan kira-kira? Pamerannya tuh udah berlangsung sih, fleksibel aja kalau yang di bandara. Jadi kalau kita udah selesai, kita langsung setor ke sana. Nanti kan ada orang-orang yang datang dari luar kota tuh bisa lihat langsung. Kalau misalnya dia tertarik sama lukisan yang kita pajang, itu dibeli, lelang gitu. Jadi menghasilkan duit juga dari situ. Nah, itu seorang anak yang berprestasi luar biasa. Nah, Poppy kan sekarang udah masuk di tahap fase mencari tujuan hidup, ya nggak sih? Iya. Udah dewasa ya. Iya. Udah bisa melukis, lukisannya udah sekarang alhamdulillah udah mulai berkembang. Ya, alhamdulillah. Tujuan Poppy selanjutnya mau jadi apa sih tentang lukisan ini, atau cita-cita Poppy sekalian? Oke, cita-cita ya. Mungkin kalau anak kecil ya punya cita-cita pengen jadi dokter, polisi, tentara. Nah, aku dari kecil nggak punya. Aku juga heran ya, kayak kenapa sih nggak punya cita-cita gitu ya. Pernah sih berpikir kayak gini, cita-cita aku tuh yang pertama pengen membahagiakan orang tua. Iya, pengen membahagiakan orang tua. Itu semua orang sih. Nah, pengen naikin haji ya, kalau itu banyak nonton banget film sih. Sinetron. Enggak sih, dari kecil emang udah udah pikirannya pernah gitu. pikir. Itu cita aku ya, dan juga pernah pikir itu pertama pengen lukisan aku pengen dipamerkan, itu udah tercapai kemarin di koran kemarin dan di bandara. Yang udah kedua, dapat tawaran berarti ya, ya, udah tercapai satu ya, checklist. Jadi impian aku tuh cuma kayak sekedar kayak Simple gitu banget aja, ya. tapi yang udah tercapai. Dan yang kedua itu aku pengen punya impian juga ya, impiannya nggak terlalu penting gimana ya. Itu pengen mural lah ya, mural di dinding itu kayak dibuat video time lapse gitu kan ya. Itu tuh inspirasi sih, lagi mandi gitu kan. Jadi aku pengennya kayak gitu. Kapan ya bisa tercapai kayak gitu? Bisa dong di YouTube Yureza S. Gimana teman-teman, setuju nggak masukkan moral? Setuju. Ajakin aku ya. Iya. Nah, jadi itu juga udah terlaksana. Jadi kemarin juga aku udah upload di IG ya, di di IG aku kan. Terus yang Bang Epan minta video yang kemarin biar abang upload ke Facebook. Katanya Facebook tuh kan Bang Epan udah banyak tuh yang lihat atlet mural dari seluruh Indonesia. Jadi di uploadnya ke Facebook. Lalu tadi dia WA, viral loh video yang abang upload tadi katanya. Dan akhirnya Bang Epan kirim ada chatan, udah ada fans aja aku di Palembang. Jadi salam ya untuk Mbak Opi dari Palembang katanya. Gila, keren banget. Itu aja aku udah seneng banget ya dapat dari itu. Dan kalau misalnya tujuan kedepannya itu mungkin ya, cita-cita besar aku pengen punya pameran lukisan sendiri. Jadi semua lukisan aku berarti mungkin kayak lebih pameran ya? Iya, pameran aku yang mintain gitu yang ngadain gitu ya, itu cita-cita. Kita bikin event, kita bikin kegiatan dengan lukisan kita sendiri. Dan juga ada
dan juga yang pastinya pengen selesai kuliah ya. Iya dong. Karena kan orang tua kita udah biayain kita iya. untuk kuliah, jadi Nggak mungkin kan dengan seniman aja. Kuliah nomor satu Iya. pastinya, dan ini kan karena hobi dan juga Hobi. kesenangan. Nah mungkin kedepannya bisa lebih menghasilkan lagi dari mural dan juga lukisan-lukisan ini, gitu Wih, aja keren sih. banget. Nah, gimana teman-teman, sedikit cerita tentang Poppy yang udah menjadi artis Artis ya Bu. artis seniman. Amin, amin, semoga. Mungkin itu saja yang dapat kami ceritakan pada hari ini. Mungkin ada pesan dan kesan Pop untuk pelukis pemula ataupun yang mau gabung sama Poppy. Oke, boleh. Mungkin ya banyak mungkin bakat-bakat yang terpendam yang nggak Iya, nggak kelihatan kebanyakan ya. kayak gitu Pop. Iya. Dia punya bakat tapi tidak tahu di mana Iya, tempat nggak tahu menumpangnya. di mana tempatnya. Naruhnya. Itu awalnya aku kayak gitu Iya, kan ya. nggak ada Jadi- wadah jatuhnya Nah, kayak gitu. jadi dari atlet mural Bengkulu ya, Komunitas Atlet Mural Bengkulu itu sebentar lagi bakalan ngadain open recruitment. Wih, bentar lagi. Itu pasti tapi khusus dirancang di ya. khusus di Provinsi Bengkulu aja. Iya, di Bengkulu aja. Boleh kalau dari luar mungkin boleh, tapi di atlet mural Bengkulu itu ada dari Suma, ada dari Kabupaten-kabupaten. Iya. Yang pastinya di Provinsi Iya, Bengkulu. benar banget. Dan juga jadi open recruitment. Untuk syaratnya apa aja? Syaratnya sih ya pasti bisa gambar, bisa melukis, dan juga ada kemauan. Cuman 3 ya. Dan kalau misalnya mau gabung itu langsung aja ya, gabung langsung aja follow IG Atlet Mural Bengkulu, itu di follow di sana. Follow IG aku juga ya. Boleh dong, iya IG Poppy. Ya boleh di follow IG aku itu @poppylineaji20. Ya. Nah jadi bisa ditanya-tanya di situ. Dan juga kalau yang mau jasa mural. Oh kita iya, bisa Poppy juga membuka jasa moral Itu untuk kafe-kafe, kafe, rumah, kamar, apa aja yang bisa di mural, kami mural. Wih, kalau bisa hati di mural, di Waduh, mural. diwarnai ya. Wih, biar indah. Iya. Nah, Pop, kasih dong pesan-kesan buat pemula yang sekarang nggak tahu gimana karirnya, gimana tujuannya, nggak tahu relasi untuk masuk ke situ. Oke deh, mungkin pesannya ya buat anak muda atau mungkin buat ya, yang berbakat di lukis lah ya. Yang pertama itu jangan takut. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk nanya-nanya, jangan takut untuk gabung atau gimana. Itu ada yang takutnya dulu, takutnya ntar minder, gimana sih lukisan aku jelek gitu. Iya. Lukisan atau karya itu gak ada yang jelek, karena semua karya itu adalah seni. Jadi jangan takut ya, jangan takut dijudge, jangan takut dihina. Karena kalau seni kan ada yang abstrak tuh ya, Iya, dari benar. abstrak itu juga bisa ada nilainya. Jadi buat pesannya buat anak muda itu jangan pernah takut berkarya, terus berusaha dan perbanyak karya pokoknya. Ya, karena pekerjaan yang paling hebat itu adalah hobi yang dibayar. Benar Iya, nggak sih? benar Ya. banget. Mungkin itu saja video kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Dan jangan lupa juga ya, bisa endorse Poppy. Iya, bisa. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak mungkin agar teman-teman bisa tahu ya. Terima kasih, saya pamit. Saya Poppy pamit. Dan sampai jumpa. Bye-bye.